Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Mohon maaf, Bapak masih belum bisa datang ke kelas untuk mengajar karena kondisi Bapak yang masih belum stabil. Kemudian juga Bapak masih mengikuti kegiatan perkuliahan profesi guru Bapak. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang materi terakhir di kelas 10, yaitu tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, di sini yang akan kita bahas diantaranya adalah ini bagaimana Islam di Indonesia. Islam di Indonesia sebelum Indonesia itu didatangi oleh orang-orang Islam, di Indonesia itu masih percaya kepada aliran animisme dan dinamisme. Kemudian Islam itu sudah didahului oleh agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi sebelum adanya Islam di Indonesia itu sudah ada Hindu dan Buddha. Nah, apa itu animisme? Animisme itu adalah satu kepercayaan masyarakat Indonesia kepada roh-roh halus atau nenek moyang mereka. Itu animisme. Kalau dinamisme itu adalah salah satu bentuk kepercayaan mereka kepada benda-benda seperti pohon, patung, batu, atau benda yang dianggap mereka keramat yang bisa mereka jadikan yang mereka percaya ya ada kekuatan gaib atau bisa dipercaya sebagai Tuhan mereka. Kemudian di Indonesia juga sudah masuk ajaran agama Hindu pada waktu itu. Kemudian, nah Hindu bisa dipercayai sudah masuk ke Indonesia buktinya dengan adanya candi. Candi-candi Hindu itu bentuknya ke atas. Seperti ini ya, menonjol ke atas bangunannya. Nah, seperti Candi Prambanan ini salah satu candi peninggalan dari agama Hindu. Kemudian agama Buddha juga sudah datang ke Indonesia pada waktu itu. Nah, ciri khas dari agama Buddha itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-6. Ya. Nah, ciri khasnya ada patung ini. Ya, ini adalah ciri khas patung yang ada di Buddha atau bentuk candinya itu seperti candi ini karena salah satunya adalah Buddha itu mereka suka dengan adanya bentuk lonceng karena lonceng dianggap benda keramat di agama Buddha. Kemudian jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kita bahas ini ya. Jadi Indonesia itu berasal dari orang-orang Saudi Arabia. Mereka berasal dari daerah Saudi Arabia, kemudian membawa agama Islam menuju Indonesia. Jalurnya ada yang jalur utara, ada yang jalur selatan. Nah, kalau jalur utara dari Saudi Arabia mereka ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, kemudian ke India, kemudian ke Sri Lanka, baru masuk Indonesia. Tapi ada juga orang-orang Saudi Arabia yang memilih jalur selatan, yaitu dari Saudi Arabia ke Yaman, ke India, ke Sri Lanka, dan ke Indonesia. Gitu ya. Nah, ini jalurnya. Ini jalur utara sampai ke sini. Ini jalur selatan. India, Sri Lanka, sampai ke Indonesia. Nah, apa buktinya apa bukti masuknya Islam ke Indonesia? Ada beberapa teori. Ada yang pertama yaitu teori Mekah. Teori Mekah itu berpendapat bahwa yang menyebarkan ajaran agama Islam ke Indonesia itu adalah pedagang-pedagang Arab yang berdagang di abad ke-7. Jadi, abad ke-7 itu Islam sudah datang dibawa oleh para pedagang Arab. Itu berdasarkan teori Mekah. Ada lagi buktinya. Nih, bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia berdasarkan teori Persia. Jadi berdasarkan teori Persia, mereka berpendapat bahwa yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang Eropa. Ya, orang-orang Eropa datang ke Indonesia, kemudian menyebarkan ajaran agama Islam. Itu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya yang menyebarkan ajaran agama Islam ke Indonesia itu adalah orang-orang India, yaitu pada abad ke-13 itu berdasarkan berita India atau teori Gujarat. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa yang menyebarkan ajaran agama Islam itu adalah orang-orang Cina gitu. Ya, dengan adanya perjalanan Cheng Ho datang ke Indonesia pada waktu itu. Dan Cheng Ho itu adalah orang Cina yang sudah beragama Islam. Itu berdasarkan teori Cina. Jadi yang menyebarkan ajaran agama Islam berdasarkan teori Cina itu adalah orang-orang Cina.
Ada lagi teori maritim. Teori maritim menurut N.A. Baloch, hal ini terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim atau perdagangan. Nah, jadi sebenarnya yang menyebarkan ajaran agama Islam itu adalah orang-orang penduduk Indonesia sendiri. Mereka datang ke Mekah, kemudian dari Mekah mereka sudah agama Islam, kemudian datang lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Itu berdasarkan teori maritim. Jadi, berdasarkan teori maritim yang menyebarkan ajaran agama Islam itu adalah penduduk Indonesia sendiri sebenarnya yang mereka berdagang sampai ke daerah Jazirah Arab, kemudian mereka masuk agama Islam, kemudian datang lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Islam sendiri. Nah, berdasarkan para ahli sejarawan berpendapat bahwasanya teori yang paling benar dan dianggap sebagai sebuah keilmuan mengatakan bahwa teori Mekah adalah teori yang paling benar, bahwasanya Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 dibawa oleh orang-orang Arab, saudagar Arab yang datang dari Jazirah Arab. Nah, pada waktu itu di Indonesia itu sudah berbentuk kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan Hindu dan kerajaan-kerajaan Buddha pada waktu itu. Kemudian dengan datangnya para saudagar Arab, mereka mengubah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha itu menjadi kerajaan Islam pada waktu itu. Nah, kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia yaitu yang pertama adalah Kerajaan Islam Samudra Pasai, itu ada di Sumatera Utara, kemudian Kerajaan Kesultanan Leran itu di daerah Gresik, Jawa Timur. Nah, siapakah orang-orang yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam sebelum Wali Sanga? Jadi, 9 wali itu adalah orang-orang yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam. Tapi sebelum mereka itu ada orang-orang lain yang berjasa juga untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu Sultan Malik As-Saleh. Beliau adalah raja pertama Samudra Pasai. Setelah Samudra Pasai dijadikan sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia yang tadinya Hindu kemudian berubah menjadi kerajaan Islam dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Nah, di sini beliau belajar untuk menyebarkan ajaran agama Islam pada waktu itu. Nah, Sultan Malik As-Saleh merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu. Beliau memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Jadi, Syekh Ismail dari Mekah datang, kemudian beliau yang tadinya Hindu kemudian masuk menjadi Islam, kemudian kerajaannya yang tadinya kerajaan Hindu dirubah menjadi kerajaan Islam. Nah, beliau sebagai sultan pertama kerajaan Samudra Pasai, kemudian bergabung dengan kerajaan Perlak dan kerajaan Pase yang ada di Sumatera untuk memperkuat kekuasaan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Kemudian ada lagi yang kedua, Sultan Ahmad. Sultan Ahmad ini adalah sultan kedua yang menggantikan yang tadi Sultan Saleh yang pertama ya. Jadi beliau itu Sultan Ahmad itu adalah sultan kedua yang menggantikan Sultan Malik As-Saleh sebagai sultan kedua di kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu. Nah, beliau juga salah satunya adalah orang yang berjasa untuk menyebarkan ajaran agama Islam ya. Beliau menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Kepulauan Sumatera pada waktu itu. Nah, yang ketiga adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau adalah raja ketiga dari Aceh Darussalam. Nah, Sultan Alauddin ini berasal dari kota Aceh. Nah, beliau merupakan Sultan Aceh. Jadi di Aceh itu ada satu kerajaan yang dipimpin oleh beliau dan beliau merupakan Sultan ketiga pada waktu itu. Nah, Sultan Alauddin Riayat Shah di sini beliau bekerja sama dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya untuk menjadikan pemerintahnya semakin kuat. Kemudian bahkan militer Kesultanan Aceh itu terkenal handal karena mendapatkan bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani ya dari daerah Jazirah Arab pada waktu itu. Nah, beliau itu adalah orang yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari daerah Persia, Eropa, kemudian dari India untuk mengajarkan agama Islam di Aceh. Setelah terbentuk orang-orang di Aceh yang bisa menyebarkan ajaran agama Islam, kemudian disebar mereka ke daerah-daerah Sumatera yang lainnya untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian ada lagi Wali Songo. Nah, untuk Wali Songo di sini totalnya ada 9 orang.
ya. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, untuk Wali Songo itu nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi tentang pergerakan mereka, tentang riwayat hidup mereka, itu nanti di semester 2 di bab terakhir. Nah, mereka juga di sini ya, Wali Songo itu yang ada 9 orang ini. Nah, mereka itu adalah salah satu orang-orang yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam. Banyak trik dan cara yang mereka lakukan. Ada yang melalui proses berdagang, ada yang melalui proses kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, politik. Mereka menyebarkan ajaran agama Islam mulai dari dari daerah Jawa sampai ke Madura pelosok sebelah timur. Ya, berkat jasa mereka, Islam itu bisa merata keseluruhan Indonesia pada waktu itu. Sampai datang masuk ke daerah pelosok-pelosok pedesaan, itu berkat jasa para wali songo. Kemudian orang yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam selain dari yang tadi, yaitu ada Sultan Alauddin. Nah, Sultan Alauddin ini adalah Raja Goa. Berarti kalau Goa itu berada di daerah Sulawesi Selatan. Nah, beliau adalah Raja Goa, Kerajaan Goa di daerah Sulawesi Selatan. Nah, Sultan Alauddin di sini mendapatkan penghargaan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau sudah termasuk tokoh yang sangat berjasa besar pada penyebaran agama Islam. Nah, beliau itu Sultan Alauddin fokus untuk menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Sulawesi Selatan. Kemudian dari Sulawesi Selatan beliau bertahap, kemudian beliau menyebarkan ajaran agama Islam itu sampai ke daerah Botun dan Dompu, itu daerah Sumbawa masih di daerah Sulawesi. Kemudian ke kerajaan, masuk ke kerajaan Sopeng, ke kerajaan Wajo, ke kerajaan Bone, itu berkat jasa beliau, itu masih di daerah Sulawesi. Jadi Sultan Alauddin itulah yang beliau adalah orang yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam fokus di daerah Sulawesi. Kemudian ada Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan itu adalah salah satunya, beliau adalah seorang Habib Hashim bin Muyasyah bin Abdullah bin Yahya. Nah, Datuk Tunggang Parangan ini beliau adalah salah satunya adalah seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di daerah Kutai Kartanegara. Berada di mana posisinya? Berada di daerah Kalimantan yang sekarang dijadikan sebagai ibu kota negara. Nah, di situ dulunya adalah kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, beliau adalah salah satu orang yang berjasa merubah kerajaan Kutai Kartanegara yang tadinya Hindu berubah menjadi agama Islam. Kemudian beliau juga menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Kutai Kartanegara atau di daerah Kalimantan, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, gitu ya. Salah satunya jasa berkat beliau. Nah, kemudian ada lagi Sultan Jainal Abidin. Nah, kalau Sultan Jainal Abidin beliau adalah kerajaan Ternate. Nah, kalau Ternate berarti posisinya ada di daerah Maluku. Nah, berarti Sultan Jainal Abidin beliau adalah salah satu ulama atau salah satu sultan yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam sampai Maluku itu di sana ada masjid, ada orang Islamnya. Itu berkat jasa beliau. Itu ya. Beliau dulunya pernah memperdalam ilmu di daerah Jawa, kemudian membawa ilmunya itu ke daerah Maluku, kemudian berdakwah di situ, di daerah Maluku. Nah, apa yang bisa kita teladani dari para ulama penyebar ajaran agama Islam? Yang pertama, mereka memiliki karakteristik hidup yang sangat sederhana. Yang kedua, mereka gigih dalam berjuang, dalam arti tidak merasa pantang menyerah dan merasa kalah atau merasa pesimis dengan perjuangan mereka. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Dalam arti mereka adalah orang-orang yang jelas berilmu, paham terhadap ilmu ajaran agama Islam. Kemudian mereka orang-orang yang produktif. Ya, itu yang bisa kita contoh dalam arti mereka membuat karya, mereka membuat sebuah inovasi dengan kesenian, dengan pendidikan, dengan karya, ya, yang dibuat oleh mereka sebagai media dakwah atau menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian
keteladanan yang bisa kita contoh dari mereka, mereka memiliki karakteristik yang sabar. Kemudian mereka menghargai adanya perbedaan, dalam arti Hindu dan Buddha merasa tidak terganggu ketika mereka menyebarkan ajaran agama Islam, toh mereka hanya merangkul orang-orang yang mau saja, yang tidak mereka paksa. Karena mereka berdakwah secara damai, dalam arti tidak ada paksaan di situ. Oke, itu yang bisa Bapak jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.